Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day. Oh, what a day when we fell in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih. Bagaimana ekspresi kalian hari ini? Apakah nangis, senang, takut, nangis apa? Berbunga-bunga. Kenapa kok nangis? Besok kalau sebelum berangkat sekolah harus sarapan dulu ya. Tapi biar semangat belajarnya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, berdoa teh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita. Sorak-sorak kegembiraan dan gembira semua, sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Ibu mau minta tolong sama kalian nih, tolong buat cek kanan kiri dan depan belakang kalian, adakah teman kalian yang berangkat hari ini? Berarti nihil ya. Sebelumnya ibu juga mau minta tolong buat siapkan alat tulis kalian berupa pensil dan ballpoint untuk kita melakukan pembelajaran hari ini. Nah, udah semua atau belum? Untuk menambah semangat kita akan melakukan ice breaking nih. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, UKM tadi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Kemarin kita belajar tentang apa? Bumi berubah. Nah, bumi yang berubah. Hari ini kita akan belajar tentang 4 macam ini. Yang pertama ada contoh fenomena kerusakan lingkungan. Yang kedua ada jenis-jenis sampah. Kalau yang ketiga ada prinsip-prinsip pengelolaan sampah. Dan yang terakhir cara menanggulangi sampah organik dan anorganik. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, nanti kalian bisa mengungkapkan contoh fenomena kerusakan lingkungan alam, jenis-jenis sampah, prinsip 3M, dan pengelolaan sampah, dan cara menanggulanginya dengan tepat. Kalau yang kedua, kalian nanti bisa menelaah pola hidup yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dengan benar. Kalau yang ketiga, nanti kalian dapat memperjelas prinsip 3M dalam pengelolaan sampah. Lalu yang keempat, kalian dapat mengkategorikan jenis-jenis sampah dengan tepat. Dan yang terakhir, nanti kalian dapat menciptakan barang bermanfaat dari sampah botol plastik dengan kreatif. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, apakah di sekeliling kalian terdapat sampah? Ada. Lalu ketika kalian melihat sampah, apa yang kalian lakukan? Melihat sampah. Mbak Putri, bukannya ada sampah? Lalu dilihat tempat sampah ya? Terima kasih Mbak Putri. Jadi ketika kita lihat sampah, kita harus buangnya ke tempat sampah. Karena jika kita tidak membuangnya ke tempat sampah, akan mengakibatkan
kehidupan akuatik serta kesehatan manusia yang bergantung pada sumber air. Lalu yang kedua ada aktivitas pertambangan nih. Ada penambangan batu bara dan juga penambangan logam dapat menyebabkan pencemaran air nih melalui aliran air asap tambang atau acid rain drainase dan pelepasan logam berat juga dalam sungai dan danau. Lalu yang ketiga ada pencemaran laut. Kalian pernah pergi ke laut nggak? Pantai itu pantai. Biasanya itu kalian kalau di pantai atau di laut lihat sampah yang pada di air nggak? Iya. Pencemaran air laut atau baik dari aktivitas pelayaran, transportasi laut maupun dari aktivitas industri di sekitar pesisir pantai dapat berdampak pada ekosistem laut dan sumber daya ikan. Ketika banyak sampah, nanti ikan-ikan yang di laut bisa mati dan ketika kita konsumsi akan berdampak pada kesehatan tubuh kita. Lalu ada perubahan iklim. Indonesia berdampak pada perubahan iklim, peningkatan suhu, peningkatan intensitas curah hujan, dan kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim dapat berdampak pada pertanian, sumber daya air, bencana alam seperti banjir dan longsor. Ini sekarang ini sedang musim apa? Hujan. Kalau hujan terus menerus akan berakibat banjir. Lalu ada deforestasi. Ini gambarnya apa? Deforestasi itu merupakan proses penebangan hutan secara besar-besaran. Apa? Di Papua. Nah, di praktik deforestasi ilegal ini dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati serta emisi gas rumah kaca. Karena apa? Karena pohon itu kan menyumbang oksigen terbesar di dunia. Ketika tidak ada pohon, ketika pohon-pohon pada mati akan kehilangan oksigen. Lalu yang terakhir ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini terjadi seringkali disebabkan oleh praktik pembukaan lahan dengan cara membakarnya secara ilegal. Kebakaran dapat mengakibatkan polusi udara yang parah, kerugian ekonomi, dan juga kerusakan lingkungan yang sangat luas. Ketika hutan terbakar, lalu asapnya kita hirup, akan terjadi pencemaran udara dan akan merusak tubuh kita, mengakibatkan penyakit juga. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang jenis-jenis sampah nih. Ada apa aja? Sampah nanti kita belajar bareng-bareng ya. Yang pertama dulu ini ada sampah organik. Sampah organik itu merupakan sampah yang dapat ini contohnya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti sisa makanan kita, buah-buahan, batang pohon, tulang ikan, tulang ayam, dan lain-lain, dan banyak lagi. Lalu yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini yang tidak dapat terurai. Contohnya apa? Botol plastik ya. Nah, itu tidak bisa terurai. Ada bisa didaur ulang botol plastik, sedotan plastik, dan kantong plastik. Lalu yang terakhir ada bin 3 ini yang Mbak Irsya tanyakan tadi. Ada yang tahu nggak di sini apa itu bin 3? Tahu. Bin 3 itu singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Seperti apa sih sampah bin 3 ini? Deterjen, pewangi, pokoknya sampah yang komposisinya itu memiliki zat yang berbahaya dan kimia biasanya ya. Nah, Ibu sekarang punya ini. Ibu nanti mau minta tolong sama kalian untuk maju satu persatu untuk mengungkap ini dan mengambil yang ada di misteri kincir kita. Ya, Ibu sama dulu nih yang pertama ya. Ini urutannya ya ke saya dulu. Oh, dari barusan dulu kita buka. Ayo kita buka teman-teman. 1, 2, 3. Cepet apa? Sekarang barusan bisa manggil misteri kincir kita yang kedua. Ini
dia silakan maju. Nomor 6. Nah, sudah dapat semuanya? Sudah. Jika sudah, nanti ibu akan memilih dan kalian masukkan termasuk ke jenis apakah sampah yang kalian dapatkan. Mulai dari yang rusak. Sampah apa nih? Siapa dapat? Botol aqua. Ih, angkat tadi. Sama sabun. Apa? Ini Bu, ini apa ya? Kita Bu, oli. Ini organik. Ketiga, ini organik, capek organik. Anu sampai itu organik. Oke, nah kita lihat ya dari yang kalian dapatkan di sini organiknya ada 3. Ada apa ini? Kaleng bekas, botol bekas, dan sedotan. Benar nggak kalau ketiga itu organik? Betul ya. Kalau yang organik nih ada organik ada ulang, ada apa nih? Ada cakap telur, ada tulang, ada daging, ada daun, dan terakhir cabai. Yang B3 ini ada apa? Bahan oli, gas, dan terakhir Deterjen. semuanya hebat ya. Hebat gabungan semuanya. Yang ke-3 nih materinya, yaitu prinsip-prinsip pengolahan sampah. Ada apa? Dibaca semuanya. Reduce. Nah, yang pertama ini reduce. Reduce itu gambarnya apa? Mengurangi plastik itu. Nah, reduce itu mengurangi kantong plastik dengan menggunakan tote bag. Biasanya kalau lagi dengar-dengar kan itu tidak boleh menggunakan kantong plastik dengan tote bag. Itu merupakan contoh dari reduce. Berarti mengurangi menggunakan kertas belanja Tumbler juga Bu. sebagai pengganti plastik, kantong plastik. Tumbler juga Bu. Dan tumbler juga merupakan contoh dari reduce karena kita mengurangi botol plastik. Yang keduanya ada reuse. Reuse ini memanfaatkan contohnya apa? Gambarnya baju bekas. Nah, baju bekas itu lap. Baju bekas untuk pel. Yang merupakan contoh dari reuse. Kalau yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang. Nah, contohnya ini ada sampah plastik didaur ulang menjadi Hiasan. mendaur ulang Botol menjadi hiasan meja. hiasan rumah. Karena apa? Karena ini bisa dibuat di ruang tamu ataupun dimanapun berada. Dijual bisa Bu. Ya, dijual bisa dan memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu kita akan menonton tentang cara menanggulangi sampah organik dan anorganik. Pengolahan sampah organik dan anorganik. Apa itu sampah organik dan anorganik? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup dan mudah terurai secara alami, seperti sisa sayuran, buah-buahan, daun kering, ranting pohon, dan sejenisnya. Dipakai lagi dan sulit terurai, seperti plastik, botol minuman, kaleng, kabel, dan sejenisnya. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2019, sampah yang dihasilkan Indonesia mencapai 175 ribu ton per hari atau 2 juta ton. Ini sama dengan rumah yang sangat dan sekitar 3 ton. Jadi pernah merasa saat ini. Jadi kenapa mereka masuk? Kenapa? Kita akan bersekolah dari rumah masyarakat, rumah dari depan dan kemarin tidak. Rumah masyarakat di mana penggunaan lalu apa dari rumah masyarakat di sana.
Bebas dan masih mata dibatalkan dan dilakukan. Bebas bebas sampai dengan masih mahal dan bebas aman jalan dan bebas begini akan membagi masalah orang saya ada bebas saya sama dan saya juga sama dengan apa saya misalnya masalah kita tahu sebagai Nah, setelah kalian menyimak yang tadi nih video tadi, ibu mau tanya, bagaimana cara mengolah sampah organik? Atau menjadi kompos. Ibu mau bikin kompos, Bu. Oh, ibu bikin kompos. Kompos apa? Dari apa? Dari sampah, makanan. Lalu yang kedua, bagaimana cara mengolah sampah anorganik? Itu, Bu, dengan cara membungkus kopi menjadi dompet sampah. Nah, berarti manfaatkan sampah plastik untuk barang yang bermanfaat. Selanjutnya kita akan melakukan mengerjakan LKPD. Di sini ibu punya LKPD yang akan kalian kerjakan. Ibu kan bagi kalian jadi dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Makasih, Bu. Sebelum mengerjakan, ibu kasih tahu dulu nih bagaimana cara petunjuk mengerjakannya. Yang pertama, kalian menuliskan nama kelompok kalian di kolom atas ini, lalu menuliskan nama anggota kelompok kalian di bawahnya. Nanti ibu akan sediakan botol bekas, pimes dan juga bekas aspuro yang akan kalian gunakan untuk mendaur ulang sampah. Ini nanti kalian akan menuliskan hasil dari proyek yang kalian lakukan. Dimana yang pertama ini apa karya yang kalian buat, lalu bagaimana langkah-langkahnya dan manfaat dari hasil karyanya. Untuk waktu 10 menit apakah cukup? 10 menit dimulai dari sekarang dan silakan untuk kalian bisa bekerja sama dengan kelompok kalian memanfaatkan barang yang ada untuk dijadikan sampah yang bermanfaat. Ya. Apakah ada kesulitan anak-anak? Tidak. Kelompok 1 dan kelompok 2. 2 orang nggak apa-apa. Kelompok 1 bisa membacakan hasil karyanya. Jadi untuk pertanyaan pertama adalah karya yang kalian buat. Jadi teman-teman di sini kita membuat celengan dari botol yang tidak terpakai. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah membuatnya? Sebentar. Berarti ini celengan ya? Ya. Ini untuk menabungnya. Berarti kelompok 1 kreatif ya? Lanjut. Nah, yang kedua, langkah-langkahnya itu gimana? Yang pertama, potong botol menjadi 2 bagian, ambil botol bagian bawah, potong kertas aspuro hingga menutupi botol. Yang keempat, hias botol menggunakan kertas aspuro yang sudah dibentuk menjadi hiasan bunga, close dengan garis-garis, beri tutup dan alas botol untuk tempat memasukkan uang, lubangi atas tutup untuk memasukkan uang, dan celengan siap digunakan. Nah, ini bentuknya. Kalau yang ketiga ini manfaatnya. Yang ketiga, untuk manfaatnya, dengan memanfaatkan botol bekas yang tidak terpakai, kita bisa mendaur ulang menjadi barang yang bermanfaat dan kita bisa mengurangi sampah plastik. Dan kita jadi punya celengan baru, botol yang memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, apakah
dari teman-teman semua ada yang ingin memberikan saran atau masukan? Jika tidak, kita lanjut ke kelompok 2 nih. Kelompok 2 silakan. Halo teman-teman, saya dan Melda akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, kelompok kami membuat tempat pensil. Nah, cara pembuatannya yaitu potong botol menjadi 2 bagian, kemudian ambil botol yang sudah dipotong bagian atas, kemudian potong asturo menjadi model garis-garis, kemudian buatlah model yang sama sampai 3 kali, tempelkan menjadi warna pink menghadap atas, warna oranye menghadap bawah. Tempat pensil sudah siap digunakan. Kemudian dengan memanfaatkan botol plastik menjadi barang yang bermanfaat, kita sudah menerapkan prinsip pengelolaan sampah yang kedua, yaitu recycle. Selain itu, kita telah menyelamatkan dunia dari limbah sampah plastik. Begitu teman-teman. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 kita beri good job. Dikasih good job. Jika berarti tadi kelompok 1 membuat celengan dan kelompok 2 membuat tempat pensil. Jadi dengan kalian memanfaatkan botol plastik menjadikan barang yang bermanfaat, kalian bisa mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Selain itu kalian juga bisa menerapkan dari recycle, yaitu mendaur ulang botol menjadi hiasan. Ayo kita berdiri semuanya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan refleksi pembelajaran nih. Yang pertama, sebutkan contoh-contoh fenomena kerusakan alam yang telah kita pelajari tadi. Apa aja? Bener ya. Lalu jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita apa aja? Lalu prinsip 3R itu apa aja? Reduce, recycle. Yang terakhir ini bagaimana cara menanggulangi sampah organik dan anorganik? Mengolahnya menjadi kemudian mengolah sampah menjadi fasilitas atau hiasan lainnya ya, menjadi hiasan ya. Ya. Lalu kita akan mengerjakan tes evaluasi nih. Ibu akan membagikan tes evaluasi pada kalian. Kalian pasti sudah bisa ya, karena tadi sudah mempelajarinya. Ke belakang ya Mbak Melda. Ini ke belakang ya.